Voila. Welcome to La Chapelle. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Miles atau panggil saja ia Baby. Diketahui Baby ini merupakan seorang driver berskill tinggi. Dan Baby ini juga bekerja sebagai driver dari komplotan perampok karena ia memiliki hutang kepada komplotan tersebut. Cerita pun berlanjut dengan aksi perampokan sebuah bank oleh 3 orang perampok yang terdiri dari Griff, Buddy, dan juga Darling. Sementara itu Baby bertugas menunggu di dalam mobil untuk membawa rekannya itu kabur dari sana. Dan sialnya aksi mereka diketahui oleh pihak kepolisian hingga akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Namun dengan skill mengemudi yang dimiliki oleh Baby, akhirnya para polisi pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pengejaran. Kemudian setelah berhasil menjalankan misinya, mereka pun berpesta bersama. Dan setelah itu kita pun diperkenalkan dengan seseorang yang menjadi otak dari semua perampokan ini yang bernama Doc. Would I vouch for him if he wasn't? Di rumahnya, Baby tinggal bersama dengan seorang pria parubaya yang menderita lumpuh dan bisu yang merupakan ayah angkatnya. Pria tersebut bernama Joseph. Dan ketika Joseph mengetahui keterlibatan anaknya pada sebuah aksi perampokan, Baby dengan sigap menjelaskan bahwa ia melakukannya hanya kali ini saja. Dan ia pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baby ini selain jago mengemudi, ia juga memiliki keahlian lain yang cukup unik, yaitu merekam suara-suara yang kemudian ia jadikan menjadi sebuah nada yang sangat enak didengar. Di sini juga terungkap bahwa ternyata Baby pernah mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan pendengarannya terganggu. Dan Baby juga kehilangan orang tuanya akibat kecelakaan tersebut. Semenjak saat itu, Baby sering mendatangi restoran tempat mendiang sang ibu dahulu bekerja. Terlebih dengan kehadiran karyawati berparas cantik bernama Deborah. Yang mana Baby sangat terpesona dengan kecantikan Deborah sejak pandangan pertama. You are so beautiful. Beberapa waktu kemudian, Baby diminta menghadap sang bos di markasnya. You're in. I'll be there. Yang mana kemudian di sana ia diperkenalkan dengan 3 orang partner barunya, yaitu Bats, Eddie, dan juga Jedi. Yang mana misinya kali ini adalah merampok uang dalam sebuah mobil anti peluru. Singkat cerita, misi tersebut pun dimulai. Okay, go. Dan setelah berhasil mengambil uangnya, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kemunculan seorang pria misterius yang menembaki mobil mereka. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil lolos. Dan saat di markas, Baby pun mendapat imbalannya, dan dengan berhasilnya misi tersebut juga hutang Baby pun dianggap telah lunas oleh Doc. Cause for celebration. Setelah semua misinya beres, Baby pun kemudian kembali mendatangi restoran favoritnya untuk bertemu dengan Deborah. Yang mana kali ini ia bermaksud untuk menyatakan cintanya kepada Deborah. Dan setelah itu hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Karena sejatinya mereka sudah saling suka sejak pandangan pertama.
Di lain waktu, Baby pun mengecek seluruh uang hasil ia bekerja bersama dengan Doc. Yang mana ternyata selama ini Yosef sang ayah angkat tidak pernah mau menerima sepeser pun dari uang tersebut, dan ia pun mengingatkan agar Baby segera mencari penghasilan yang halal. Baby pun kemudian menuruti keinginan Yosef sesuai dengan janji yang pernah ia ucapkan kepada Yosef. Ia pun kini menjadi seorang kurir pizza. That was fast. I know. Dan gaji yang ia dapatkan selalu ia berikan kepada sang ayah angkatnya tersebut. Di lain waktu tibalah saat Baby berkencan bersama dengan Deborah di restoran tempat Deborah bekerja. Namun Baby dikagetkan dengan kehadiran Doc yang membayarkan seluruh makanan dan minuman yang telah ia pesan. Ternyata kedatangan Doc ke sana adalah untuk mengajak Baby kembali bekerja dengannya. Awalnya Baby sempat menolaknya, namun karena ada sebuah ancaman akhirnya Baby pun menerima penawaran tersebut untuk yang terakhir kalinya. Yeah. I'll pick you up in the morning. Don't stay out too late now. Sebelum menjalankan misinya, Baby pun menghubungi Deborah untuk mengajaknya pergi jauh dari kota itu karena sebenarnya Baby sudah tidak ingin menjalankan misi tersebut dan ia ingin berhenti dari pekerjaan kotornya tersebut. You in? I'm in, baby. Singkat cerita, di markas Baby akan menjalankan misinya kali ini bersama dengan Buddy, Buds, dan juga Darling. Sesaat setelah itu mereka pun mendatangi sebuah tempat untuk mengambil persenjataan yang menurut Doc telah dipersiapkan oleh beberapa rekannya. Namun tiba-tiba, Voila. Welcome to La Chapelle. sebagai seorang penjahat yang berpengalaman, insting Buds mengatakan bahwa yang sedang dihadapinya bukanlah orang yang sembarangan, melainkan ia adalah aparat kepolisian. Di sini mereka pun akhirnya curiga bahwa Doc telah berkhianat, hingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke markas. Namun di tengah perjalanan, Baby meminta Buds untuk berhenti di sebuah restoran yang tak lain dan tak bukan adalah restoran tempat Deborah bekerja. Now why y'all so mad? Lalu pada saat Buds mencari masalah, Baby pun pasang badan sekaligus memberikan isyarat untuk Deborah bahwasanya ia bukan bagian dari mereka. I got this. What's your problem? Dan Baby pun berpesan bahwa sebentar lagi ia akan membawa Deborah pergi dari kota itu. Kemudian setelah di markas, Doc pun memberikan penjelasan bahwasanya polisi yang telah mereka tembaki merupakan polisi yang telah berada di pihaknya. Did we do this thing or not? I said we all get some sleep. Get ready for this fucking thing. Singkat cerita, tepatnya pukul 2 pagi, Baby pun membulatkan tekad untuk pergi dari sana. Namun saat akan melaksanakan aksinya, tiba-tiba saja Buddy datang dan langsung mencegatnya. Go. What y'all doing in here? Sebuah bau mentah membuat Baby tak sadarkan diri. No, you don't. Mereka mencurigai bahwa Baby merupakan anggota kepolisian karena Baby memiliki beberapa rekaman suara percakapan yang pada akhirnya mereka menyadari bahwa memang Baby memiliki hobi yang aneh, yaitu mengumpulkan rekaman suara percakapan yang kemudian dijadikan lagu. Setelah itu kemudian terlihat Baby yang sedang di dalam mobil memperingatkan seseorang untuk tidak masuk ke dalam sebuah gedung karena sangat berbahaya. Namun ia tetap memaksa sembari ditemani oleh seorang petugas kepolisian hingga akhirnya. Kemudian Baby yang merasa muak dengan semua ini, ia pun memutuskan untuk kemudian Sejak saat itu mereka pun saling berpencar untuk mengamankan dirinya masing-masing.
Sementara itu dari pihak kepolisian masih melakukan pengejaran. Hingga sampai Baby harus mengelabui dengan berganti pakaian meski semua itu tidak berbuah manis dan ia baru bisa lolos setelah mencuri sebuah mobil untuk dibawa lari sekencang-kencangnya, namun tiba-tiba naas bagi Buddy dan Darling, di mana setelah mobil mereka tertabrak, mereka pun harus berhadapan dengan serangan para polisi yang dalam waktu singkat berhasil melumpuhkan keduanya hingga tewas di tempat itu juga. This is all your fault. Sedangkan Baby sendiri berhasil kabur dari sana. Baby pun pulang ke rumahnya dan kemudian membawa uang tabungannya dan ia pun akan menitipkan Yosep ke sebuah panti jompo dan memberikannya sejumlah uang. And I also like to listen sometimes to... Sementara itu Baby sendiri membawa sebagian uang yang lainnya untuk bisa membahagiakan Deborah. Namun pada saat Baby menemui Deborah, Baby dikagetkan dengan kemunculan Buddy yang ternyata masih hidup sembari menodongkan pistol ke arahnya. Namun begitu ada kesempatan, Baby langsung menembak Buddy untuk segera membawa Deborah pergi dari sana. Right, baby. Namun sialnya ternyata Buddy belum mati. Atlanta Police Department, you on the ground. Dan tanpa membuang banyak waktu, Baby pun lantas menemui Doc untuk menukarkan surat-surat berharga yang telah dirampasnya dengan koleksi kaset yang sebelumnya sempat Doc tahan. Okay, go get your fucking tape. Namun pada saat mereka akan keluar dari dalam lift, tiba-tiba Run. Your killer track. hingga akhirnya kini hanya tersisa Baby dan Deborah saja. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Baby berhasil membuat mobil Buddy terjatuh hingga terbakar. Dan ternyata Buddy kembali muncul, namun dengan bantuan Deborah kali ini akhirnya Buddy benar-benar tewas. Setelah melalui berbagai persoalan, akhirnya Baby dan Deborah melanjutkan perjalanannya. Namun sayangnya di perbatasan jalan antar kota, polisi pun mencegat mobilnya dan pada saat itu Baby pun memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi agar Deborah dapat pergi dengan tenang dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Saya Rana mewakili kru jajaran yang bertugas pamit undur diri dan salam RN Movie.